Kalau orang makan, entah itu sarapan, makan siang, makan malam, nasinya sudah tersedia dengan baik. Saya pernah bertanya sama guru saya, dan saya melihat beberapa ulama-ulama dan para habaib, kalau mau dahar itu cindungnya dipakai, kopiahnya. Paling tidak kaosan yang rapat, bukan kaos gantung. Sarungnya rapi, yang tidak berkopiah, sisiran dengan baik. Apa tujuannya? Biar kelihatan rajin? Tidak. Tujuannya menghormati kepada si pemberi rezeki. Itu hebatnya. Tidak cukup hanya berpakaian, biniyah menghormati kepada si pemberi rezeki. Bukan hormat kepada minuman, air atau masakan dan nasi, bukan itu. Sadar para ulama, para habaib, nasi adalah makhluk, air adalah makhluk, sarana mencari kenyang, tapi tidak mampu untuk mengenyangkan, terkecuali bertemu kepada yang mengenyangkan. Mau makan 2 piring, 3 piring, tidak ketemu yang mengenyangkan. 5 piring pun masuk, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kenal, mencari siapa pemberi kenyang ini, dengan melalui sarana nasi atau minuman, itu satu. Maka para kesepuhan ulama sampai baginda Nabi SAW khususnya, kalau habis makan tidak mau minum setengah jam atau 1 jam. Sebab apa? Enzim yang keluar habis makan jangan sampai tidak menjadi obat, hancur oleh minuman. Akhirnya enzim itu tidak bisa bekerja, tidak bisa mencegah kencing manis, tidak bisa mencegah kolesterol, tidak bisa mencegah darah tinggi, karena dihancurkan sendiri oleh tadi minuman. Tidak cukup dari itu saja, tangan kanan ini diberi enzim yang sebelah kanan ini, setiap mengepal makanan apapun itu mengeluarkan pemunah dan mengeluarkan satu cairan yang sekiranya perut itu kurang mampu untuk mencerna, tangan kanan inilah sebabnya. Tapi kalau tangan kiri tidak bisa, enzimnya tidak sama, bakterinya pun juga tidak sama. Ini kekompakan salah satu tubuh manusia. Itu diantaranya. Coba kalau tidak percaya, ambil 1 genggam nasi, tangan kanan dan tangan kiri, mana yang lebih busuk? Pasti kanan dulu. Bahkan disunahkan kalau cebok pakai tangan, karena bakterinya berbeda dengan tangan kanan. Kalau orang sering pegang bendanya pakai tangan kanan sering, itu bisa mewariskan impoten. Tapi kalau karena tangan kiri tidak. Itulah hebatnya anatomi manusia, karena kita mengenal selaku manusia apa yang ada diberi oleh Allah dalam tubuh manusia. Litaa itu diantaranya. Lain daripada itu, dalam segi nilai-nilai akhlak wal adab, para kiai ini hebat, para habaib. Kalau makan pakai soprah atau apa itu, di plastik ataupun kain, menjaga yang jatuh masih suci, masih baik,
bisa diangkat kembali ke piringnya. Bukan sekadar, wah itu kan adab, bukan itu saja. Sejauh mana kita mengenal pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa makanan tadi? Apakah satu buah atau satu butir nasi yang jatuh dari tempat kita makan, kita mampu menghormati, diambillah selagi itu bersih, atau kita diamkan? Kalau dunia tasawuf akan langsung saja, sombong amat lu, ambil satu butir nasi saja gengsi. Itu saya lihat secara zahiriyah. Tapi kalau kita mengenali ta'arufu, saya bertanya, siapa di antara kita yang mau menciptakan, mampu menciptakan satu butir nasi? Mampu atau tidak? Menciptakan satu butir nasi bisa. Hebat betul tuh kalau ada yang mengatakan mampu. Sejauh mana kita bisa menghormati satu butir nasi? Jangan takabur dulu, habis panen uang banyak, ambil, tunjukkan ini di antara keagunganmu ya Allah. Karena makan pun bisa menemukan, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makanya ulama aulia saja ibadah. Lah ini di antaranya. Diambil. Lebih jauh, satu butir nasi ternyata yang ikut andil banyak sekali. Bukan satu orang, dua orang, tiga orang. Dari mulai mencangkul tanah sampai meluku, bajak, tandur, tebar, tandur, matun dan sebagainya, ngerabuk dan sebagainya. Dengan penuh kesabaran, menanti dengan doa, semoga panennya jadi. Satu sisi ingat, anak saya masih di perguruan tinggi. Satu sisi ingat, anaknya masih tahfidzul Quran. Ada yang di pesantren dan lain sebagainya, mengharapkan panennya itu baik. Maka doanya, lafalnya jama'. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kau tidak menggunakan kalimatul mufrad. Allahumma barik li, ya Allah berkahilah saya. Tidak. Kepedulian dalam segi akhlak dan adab dalam doa pun menggunakan lafzul jawab. Allah, ya Allah berkahilah kami yang nangkul, yang membaca, yang tebar, yang tandur, yang dan sebagainya, sampai yang memasak jadi nasi. Ikut Allahumma barik lana fima razaq wa qina adzab, didoakan. Sekalipun yang menanak nasi masih belum sholat 5 waktu terkadang, la sholata wala shaum, tidak puasa terkadang, tapi dengan barakah wa qina adzabannar, yang tadinya tidak ibadah, Allah Ta'ala memberikan taufik wal hidayah. Doa dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab